Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kimia baru di kelas 11, yaitu termokimia. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita pelajari terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang memperhatikan aspek suhu dalam reaksinya. Nah, dalam konsep termokimia terdapat reaksi. Nah, di reaksi itu terdapat istilah sistem dan lingkungan. Sistem dan lingkungan. Sistem ini ialah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem dan dipengaruhi oleh sistem itu sendiri. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sistem terbuka, kemudian sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Bedanya adalah di perpindahan massa serta energinya. Untuk sistem terbuka, kita bisa lihat di sini. Sistem terbuka itu terjadi perpindahan massa dan energi antara sistem dengan lingkungannya gitu. Jadi ini yang di dalam botol ini, di dalam wadah ini adalah sistemnya, kemudian yang di luar wadah ini adalah lingkungannya. Kemudian untuk sistem yang tertutup, nah sistem yang tertutup ini terjadi perpindahan energi, tetapi tidak terjadi perpindahan massa. Kan kita bisa lihat ya antara gambar yang sistem terbuka tertutup, lihat di bagian atasnya, kalau terbuka dia tidak ada penutup botolnya gitu. Kemudian kalau yang sistem tertutup diberi penutup botol. Jadi untuk sistem terbuka massa dan energinya berpindah, tapi untuk sistem yang tertutup hanya energinya yang bisa berpindah. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Nah, ini sistem yang terisolasi ini tidak terjadi apa-apa. Artinya tidak ada perpindahan massa dan energi. Nah, salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari sistem yang terisolasi ini adalah termos. Nah, kalian kan punya nih termos di rumah, termos air. Nah, itu salah satu contoh sistem yang terisolasi. Selanjutnya ada tentang energi dalam. Nah, karena kita belajar termokimia itu kan membicarakan tentang kalor, energi, dan nanti ada namanya entalpi. Jadi kita bahas dulu tentang energi dalam. Nah, setiap sistem memiliki energi dalam atau simbolnya adalah U ya. Energi dalam adalah total dari energi kinetik dan energi potensial. Besarnya energi dalam tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah besarnya perubahan energi dalam atau simbolnya adalah delta U. Jadi yang bisa ditentukan adalah perubahan energi. Biasanya kan kita juga bukan menghitung energinya ya. Biasanya yang terjadi itu adalah perubahan-perubahan yang bisa terhitung atau yang bisa ditentukan. Nah, perubahan energi dalam merupakan besarnya pertukaran energi antara sistem dengan lingkungan yang dapat berupa kalor atau Ki atau bentuk energi lainnya, yakni kerja atau W. Kerja atau kita biasa sebut dengan usaha gitu. Nah, di sini untuk menentukan energi dalam atau U, yaitu energi kinetik dijumlah dengan energi potensial, sedangkan perubahan energi dalam atau delta U yaitu Q plus W. Q-nya berupa kalor, W-nya itu kerja atau usaha. Nah, di sini kita ada keterangan Vt. Apa sih Vt? Ini pada keadaan volume tetap, maka perubahan energi dalamnya sebesar Q atau sebesar kalor. Dari energi dalam ini kita berpindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang tanda untuk kalor dan kerja ditetapkan sebagai berikut. Nah, saat sebuah sistem menerima atau menyerap kalor, maka Q-nya bertanda positif. Jadi kalau sistem menerima atau menyerap kalor, maka Q-nya positif. Q itu kan simbol dari kalor. Sistem membebaskan atau melepaskan atau memberikan kalor, maka tanda Q-nya adalah negatif.
Ingat ya, kalau sistem menerima kalor maka positif, jadi kalau kita nerima itu positif, tapi kalau kita membebaskan itu namanya negatif. Itu untuk Q-nya. Sedangkan saat sistem menerima kerja atau menerima usaha kerja, maka W-nya bertanda positif. Sedangkan saat sistem melakukan kerja, maka W-nya bertanda negatif. Nah, lanjut kita ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang entalpi. Nah, kemarin kan kalian saya berikan beberapa soal mengenai sistem, lingkungan, entalpi. Nah, apa sih entalpi? Entalpi atau simbolnya adalah H, adalah potensi kalor pada sistem atau kandungan kalor pada suatu zat pada tekanan yang tetap. Nah, entalpi ini tidak bisa terhitung atau tidak bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan itu adalah perubahan dari entalpinya. Gitu. Perubahan entalpi terjadi selama entalpi ini, kalau tadi kan energi itu yang bisa dihitung adalah perubahannya ya. Nah, kalau entalpi ini nanti ada yang namanya entalpi hasil reaksi atau produk sama entalpi awal atau reaktan. Nah, jadi entalpi ini bisa ditentukan. Dan perubahan entalpi atau delta H terjadi selama proses pelepasan atau penyerapan kalor. Besarnya perubahan entalpi adalah selisih jumlah entalpi hasil reaksi atau produk dengan entalpi awal reaksi atau reaktannya gitu. Di sini delta H sama dengan Qp. Delta H adalah entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Nah, produk itu adalah hasil dari sebuah reaksi. Sedangkan reaktan itu seperti kalau kita mau bikin makanan itu, reaktan itu adalah bahan-bahannya gitu. Nah, makanan yang sudah jadi itu adalah produknya gitu. Jadi di reaksi kimia ada yang namanya reaktan, bahan-bahan awalnya itu namanya reaktan, sedangkan hasilnya itu adalah produk gitu. Terus, nah, entalpi dan perubahan entalpi ini kita nanti untuk pertemuan selanjutnya ada yang akan saya bahas tentang jenis-jenis entalpi. Nah, di sini saya kenalkan dulu jenis-jenis entalpi. Entalpi reaksi. Entalpi ini jenisnya ada 4. Entalpi pembentukan standar, penguraian standar, pembakaran standar, serta pelarutan standar. Nah, jadi di sini entalpi pembentukan standar. Jadi membentuk, yaitu jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Itu namanya entalpi pembentukan. Kemudian ada entalpi penguraian. Jadi dari kalau pembentukan kan reaktan menjadi produk, nah ini dibalik, produknya menjadi reaktan. Jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol senyawa atau unsur pada keadaan standarnya. Kemudian ada entalpi pelarutan standar, yaitu jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk melarutkan 1 mol zat pada keadaan yang standar. Nah, itu dia tentang entalpi. Nah, nanti jenis-jenis entalpi ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lanjut, kita balik lagi tentang reaksi yang terjadi pada termokimia. Ada yang namanya reaksi eksoterm. Kemarin kan saya minta kalian menuliskan pengertian dari reaksi eksoterm, endoterm, serta perbedaannya. Reaksi eksoterm yang pertama adalah reaksi yang terjadi dengan disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan atau reaksi yang melepas kalor gitu. Nah, reaksi eksoterm ini nilai entalpi produknya akan lebih rendah dari nilai entalpi reaktannya. Oleh karenanya, delta H-nya sama dengan H produk dikurang H reaksi. Maka delta H mempunyai nilai yang negatif atau delta H-nya lebih kecil dari 0. Karena H produknya lebih kecil kan dari H reaktan, sedangkan untuk menentukan perubahan entalpi, ya H produk kurang H reaksi. Karena H produknya lebih kecil dari H reaksi atau reaktannya, maka nilainya menjadi negatif.
Ingat ya, reaksi eksoterm itu adalah reaksi disertai pelepasan kalor atau melepas kalor. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada sebuah sistem, terus ada lingkungannya. Nah, kalau yang namanya eksoterm itu dia melepas, lihat tanda panahnya. Dari sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Gitu. Terus ada namanya reaksi endoterm. Reaksi endoterm, nah ini temannya, adalah reaksi yang disertai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem atau sistemnya menyerap kalor. Jadi tadi kalau ekso melepas kalor, kalau endo menyerap kalor. Nah, delta H produknya itu lebih besar dari reaktannya. Maka perubahan entalpi itu kan H akhir ya. Akhir itu namanya produk. Jadi biasa kita nulisnya produk atau akhir. Nah, terus reaktan itu bisa kita sebut reaktan atau H awal. Nah, maka delta H-nya mempunyai nilai positif atau delta H lebih dari 0. Karena produknya itu, entalpi produk lebih besar dari entalpi reaktan. Nah, di sini ada gambarnya. Lihat tanda panahnya. Nah, sistem itu menyerap kalor, ya kan? Maka reaksinya namanya endoterm. Kemudian kita lihat ciri dari reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm tadi cirinya melepas kalor, sedangkan endo menyerap kalor. Reaksi ekso delta H-nya negatif, reaksi endoterm delta H-nya positif. Nah, H produknya di eksoterm lebih kecil dari H reaktan. Entalpi produknya di endoterm lebih besar dari entalpi reaktannya. Nah, kalau di reaksi eksoterm terjadi peningkatan suhu. Nah, peningkatan suhu karena kan dia melepas kalor. Jadi jadi lingkungannya itu suhunya akan naik gitu atau panas. Karena kan dari sistem nih melepaskan kalor kan ke lingkungan, jadi suhu lingkungannya menjadi naik atau panas. Kemudian untuk reaksi endoterm, karena terjadinya penyerapan kalor pada sistem, maka lingkungan suhunya akan menjadi turun gitu. Jadi itu yang kalor-kalor dari lingkungan kan diserap nih sama sistemnya, maka lingkungan suhunya akan turun gitu. Terus ada yang penting banget nih namanya diagram energi. Kita harus tahu bedanya diagram tingkat energi untuk eksoterm dan diagram tingkat energi reaksi untuk endoterm. Nah, di sini diagram tingkat energi reaksi eksoterm. Kita lihat. Kalau eksoterm, H yang dimiliki oleh reaktan atau entalpi yang dimiliki oleh reaktan di awal reaksinya itu kan lebih besar. Jadi dia di atas. Sedangkan H yang dimiliki atau entalpi yang dimiliki oleh produk di akhir reaksi itu lebih kecil, maka dia posisinya di bawah. Lihat tanda panahnya. Di kalau reaksi eksoterm tanda panahnya ke bawah. Tapi ingat ya, yang di atas itu adalah reaktan atau akhir. Reaktan itu awal, maaf. Atau bahannya gitu kan. Jadi yang atas itu reaktan, entalpi reaktan, yang bawah itu entalpi produk. Delta H-nya H akhir kurang H awal, makanya dia nilainya delta H reaksinya adalah negatif. Kemudian kita lihat temennya sebelahnya diagram tingkat energi reaksi endoterm. Nah, H atau entalpi yang dimiliki oleh produk di akhir reaksi itu lebih besar dari entalpi yang dimiliki oleh reaktan di awal reaksi. Nah, bisa dilihat arah panahnya ke atas gitu. Kan H akhir lebih kecil dikurang H awal. H akhirnya karena dia lebih besar, maka dia posisinya di atas. Kemudian H awalnya kan lebih kecil, jadi di bawah. Nah, panahnya itu dari bawah ke atas. Nah, kenapa sih panahnya dari bawah ke atas? Nah, kita lihat ya, yang satu kan panahnya dari atas ke bawah, satu lagi dari bawah ke atas. Kita lihat, namanya juga kita mau bikin sesuatu nih, mau bikin produk, maka mulainya dari awal kan, dari reaktannya gitu. Makanya panahnya dimulai dari si reaktan. Kalau yang sebelah kiri, yang eksoterm nih, karena reaktannya di atas, maka panahnya dari atas turun ke bawah. Sedangkan endoterm karena reaktannya dari bawah, maka arah panahnya jadi naik ke
atas gitu. Nah ini sampai sini kalau misalkan masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ya melalui WA. Kita lanjut lagi ke persamaan reaksi atau persamaan termokimia nih. Persamaan reaksi. Nah, masih ingat gak nih cara menuliskan persamaan reaksi? Di sini saya punya persamaan reaksi antara zinc dengan asam klorida menjadi zinc klorida dan gas H2 atau gas helium. Gas hidrogen. Nah, di sini persamaan reaksi termokimia, ingat ya yang di bawah ini ada tulisannya kecil kan ya, ada S, ada aki, ada G atau gas. Nah, ini wujudnya perlu ditulis kalau di dalam menuliskan persamaan reaksi pada termokimia. Nah, di sini Zn plus HCl menjadi ZnCl2 ditambah H2. Nah, kalau persamaan reaksi itu di kimia harus setara gitu. Di sini kan kita belum setara. Kita lihat Zn, ingat ya, di kiri ini si reaktan, sebelah kanan itu produk. Dia dibatasi oleh tanda panah gitu. Kita lihat Zn di kiri, karena dia reaktan ada di kiri, produk ada di kanan, tapi bisa aja terbalik ya. Di kiri ini Zn ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, maka dia sudah setara. Kemudian di kiri hidrogen ada 1, nah di sebelah kanan ada 2. Kemudian Cl di kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Berarti ya terjadi perbedaan kan, belum setara. Untuk reaksi yang atas nih, yang paling atas Zn plus HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Nah, untuk persamaan reaksi kimia kita harus menyetarakannya. Bagaimana caranya? Kita tambahkan koefisien. Tuh, lihat yang dilingkari merah, angka 2 yang dilingkari merah. Nah, itu saya tambahkan angka 2 agar hidrogennya itu menjadi 2 kali dan kloridanya juga menjadi 2 kali. Nah, untuk baris yang kedua ini reaksinya sudah setara. Kiri Zn1, kanan Zn1. Kiri hidrogen 2, kanan juga hidrogennya 2. Kiri Cl-nya 2, kanan juga Cl-nya 2. Nah, itu 2-nya itu yang dilingkari merah itu dikalikan ke hidrogen. Jadi hidrogen punya 2, kloridanya juga ada 2. Kemudian reaksi yang kedua adalah N2 tambah H2 menjadi NH3. Gimana nih? N di kiri 2, di kanan 1. Hidrogen di kiri 2, di kanan ada 3. Nah, kita lihat reaksinya, baris yang terakhir yang keempat. N2 di kanan kita kasih koefisien tuh 2. Nah, di kiri karena ada koefisien 2 di NH3 sebelah kanan, maka N-nya jadi 2, udah setara. Tapi hidrogennya, lihat koefisiennya kan 2 dikalikan dengan indeks yang angka di bawah atom itu dinamakan indeks ya. Indeksnya 3. 3 kali 2, 6. Maka hidrogennya di kiri harus ada 6. Di kiri kan baru ada 2, maka kita tambahkan koefisiennya 3. Sehingga di kiri nitrogennya 2, kanan juga 2. Kiri hidrogennya 2, kanan hidrogennya juga ada 2. Itu. Ini review dulu persamaan reaksi sebelum ke persamaan termokimia. Kemudian kita lihat di sini persamaan termokimia. Persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat reaksi dan hasil reaksi atau ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi dan perubahan entalpi atau delta H yang menyertai reaksi tersebut. Itu yang dimaksud dengan persamaan termokimia. Jadi berisi tentang informasi jumlah mol zat reaksi dan hasil reaksi, serta dituliskan juga perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Kemudian contoh persamaan termokimia. Reaksi pembentukan 1 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 285,5 kJ. Ingat di sini reaksi pembentukan 1 mol air, berarti air itu terbentuk dari hidrogen dan oksigen. H2 tambah O2 menjadi H2O. Sebelum ada setengahnya, nih kan tadi penulisannya H2 tambah O2 menjadi H2O. Nah, karena di kanan oksigennya hanya 1, kita kalikan dengan setengah di kiri. Oksigennya kan juga 1 di kiri. Gitu. Delta H-nya minus 285,5 kJ.
Di sini reaksi pembentukan 1 mol air disertai dengan perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, berarti perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan berarti kan dia melepas. Karena dia melepas energi, maka reaksinya masuk ke reaksi eksoterm, di mana delta H reaksinya itu negatif. Kan sistem lepas kalor dari sistem ke lingkungan. Jadi dia masuknya ke reaksi eksoterm, delta H reaksinya adalah negatif. Gitu. Jadi di atas kan di soalnya tidak diberitahu nih reaksinya ekso apa endo. Nah, kita harus analisis gitu. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan persamaan termokimia. Yang pertama, koefisien reaksi menunjukkan jumlah mol zat yang terlibat. Terus ketika persamaan reaksinya dibalik atau mengubah letak reaktan dengan produknya, maka nilai delta H tetap sama, tapi tandanya berlawanan. Yang ketiga, jika kita menggandakan kedua sisi persamaan termokimia dengan faktor Y, maka nilai delta H juga harus dikalikan dengan faktor Y tersebut. Keempat, ketika menuliskan persamaan reaksi termokimia, fase reaktan dan produknya harus ditulis. Nah, fase reaktan dan produk itu yang mana sih? Ini, yang di bawah ini. Kan ada G, ada yang L, liquid, tadi kan ada yang aqui atau aqueous. Nah, itu fasenya. Terus tadi jika kita menggandakan kedua sisi, jadi kalau misalkan kita ada kita mau menggandakan sisinya, maka delta H-nya juga harus dikalikan. Kemudian ketika persamaan reaksinya dibalik, jadi kalau misalnya dibalik H2O menjadi H2 plus setengah O2, maka delta H-nya tandanya akan berubah. Tadinya negatif jadi positif, kalau tadinya positif bisa jadi negatif. Nah, sampai sini dulu yang saya jelaskan tentang termokimianya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas tentang jenis-jenis entalpi dan contoh-contoh soalnya. Nah, nanti untuk materi yang pertemuan ini contoh soalnya persamaan termokimia ya, nanti akan saya jelaskan sedikit di video berikutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui Google Classroom atau WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.